Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan review film terkeren versi saya sendiri. Baiklah, untuk memenuhi hasrat para psikopat si orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan, kali ini Ed Clipper akan melanjutkan kisah sekelompok anak muda yang ingin membersihkan kota mereka dari banyaknya sosok psikopat. Tapi sebelum lanjut, kita flashback dulu ke sequel Fear Street yang pertama, ketika sebuah kota bernama Shadyside dianggap kota terkutuk saking banyaknya kasus pembunuhan. Kemunculan para psikopat kembali terulang setelah seorang remaja bernama Sam tanpa sengaja menyentuh kerangka seorang penyihir. Kota Shadyside pun kembali dikeroyok para psikopat yang begitu membenci warga kota kecil ini. Hingga di akhir cerita, Sam yang malang akhirnya terkena kutukan si penyihir. Dan karena alasan itulah, pasangan kakak beradik Diana dan Josh menghubungi salah satu korban selamat di masa lalu, berharap bisa mematahkan kutukan dan terbebas dari serangan para psikopat. Cerita berawal dari keberadaan seorang wanita bernama Christine Berman, si kewes beruntung yang dulu pernah selamat dari kebrutalan psikopat. Terlihat ia pun sedang anteng menyaksikan berita kematian teman-teman Diana yang semua orang pikir itu akibat pesta narkoboy. Tapi lain halnya dengan Christine. Berkat surat dari Pak Sheriff, ia tahu bahwa kematian mereka disebabkan oleh komplotan psikopat. Kejadian ini membuat Christine dirundung ketakutan lagi, khawatir para psikopat yang dulu kembali untuk menghabisinya. Maka dari itulah, ia menggunakan segala macam kunci gembok untuk melindungi rumah. Danger, Jesus! You're an impatient bastard, aren't you? Sunnyvale is a city of... Dikira maling, ternyata mereka adalah Dina dan Josh yang pernah meminta bantuan kepada Christine. Christine kaget karena Dina membawa Sam yang masih dipengaruhi si penyihir. Jadi boro-boro mau bantu. Ia sudah tidak mau berurusan dengan kutukan yang selama ini membuatnya terpenjara di dalam rumah. Namun usaha Dina tidak berhenti begitu saja. Hingga Christine pun luluh dan mempersilahkan Dina dan adiknya masuk ke dalam rumah. Please, keep her away from Major Tom. She's tied up in the bathroom, so she take a seat. Sebelum memberitahu apa yang membuat Christine selamat, ia mengajak kita melihat awal mula kejadian di masa lalu sewaktu ia dan teman-teman sekolahnya mengikuti kegiatan camping ceria. Christine yang ketika remaja biasa dipanggil Ziggy, seperti biasa menjadi bahan bulian anak-anak kota Sunnyvale, di mana semua ini gara-gara Ziggy berasal dari kota Shadyside, tempat lahirnya para psikopat. Si kewes bernama Sheila gak henti-hentinya memberikan penderitaan kepada Ziggy. Bahkan remaja bau matahari ini akan memperlakukannya seperti si penyihir yang tewas dibakar di masa lalu. No, stop it, stop, don't! Berkat kedatangan para konselor, ketek Ziggy akhirnya selamat dari jilatan api gasolin. Tapi tetap saja, fitnah dari Sheila membuat Ziggy kena semprot si konselor yang berasal dari kota Sunnyvale. Keadaan ini membuat Ziggy sudah muak dan kecewa karena ia terlahir dari kota Shadyside. Some things never change. God, I hate that little bitch. Should probably have Nurse Lane check that burnout. Seorang konselor menyuruh Ziggy menemui seorang perawat untuk mengobati luka bakar di tangannya. Dan asal kalian tahu guys ya, pria bernama Nick ini kelak akan menjadi Pak Sheriff di kota Shadyside. Ketika Ziggy menuju ruang UKS, kita beralih ke kakaknya Ziggy yang bekerja sebagai konselor di perkemahan ini. Ia bersama belalainya pun sedang sibuk membersihkan lumut membandel di ruangan WC. Gosh darn, Mars! This isn't a big deal. I'm sorry.
Setelah bajunya kena lumut, wanita bernama Cindy ini marah karena tidak melihat teman-temannya. Dan ternyata mereka sedang asik adu songkol daripada membantunya membersihkan lumut. Alice, put that down. Or what? Snitch. Nurse Lane! Hello? Nurse Lane, come on, I could die any minute now. Karena bu perawat entah kemana, Ziggy terus nyelonong ke ruang kerja si perawat yang bernama Mary itu. Lalu ia menemukan sebuah buku jadul lengkap dengan berita kematian seorang psikopat yang bernama Ruby Lane. What are you doing? Oh my god. Ziggy, Ziggy, Ziggy. Are you okay? Apply this once a day for... Bu perawat gercep mengobati tangan Ziggy menggunakan salep pagodi. Tapi baru juga seoles, Ziggy tiba-tiba kepo dengan buku milik Mary yang ada simbol pemujaan Saitonnya. Kemudian Mary mengakui jika ia masih menyelidiki psikopatan anaknya yang bernama Ruby Lane itu. Karena menurutnya Ruby dipengaruhi kekuatan sihir hingga menewaskan banyak orang di masa lalu. Bahkan ia gak percaya Ruby sampai nekat bundir mengingat anaknya itu adalah seorang penyanyi yang ceria. Nurse Lane! Cindy mengingatkan adiknya untuk jangan selalu membuat masalah karena bisa mempengaruhi pekerjaan Cindy di tempat ini. Ziggy gak terima dong, karena jelas-jelas ia teh dipitnah oleh si Sheila dan gengnya. Your shady side. In case you could ruin my life. Hubungan Cindy dan adiknya memang gak akur dari dulu, bahkan sudah seperti kucing dan dogi. Si pacar yang bernama Tommy pun setia mendengarkan curhatan Cindy yang sudah muak dengan sikap adiknya. I swear. Not now, Tommy. Breathe. Tommy? Entah siapa yang baru saja lewat dan sepertinya sudah mengambil sebilah pisau. Lalu tiba-tiba, Mary yang membawa pisau menceritakan bahwa ia baru saja melihat nama Tommy pada sebuah batu. Dan karena itu adalah pertanda Tommy akan menjadi seorang psikopat. Mary katanya harus membunuh Tommy sebelum terlambat. Tommy tidak mengerti kenapa Mary jadi brutal dan terus menuduhnya akan menjadi seorang psikopat. Singkat cerita, kelakuan Mary benar-benar menggegerkan perkemahan. Namun Pak Polisi menganggap Mary terkena gangguan mental seperti yang dialami oleh Ruby Lane di masa lalu. Cindy heranlah, karena setahunya Mary adalah wanita baik dan tak pernah berbuat aneh seperti tadi. Just like our crazy daughter. Sarah, Do you think Hogwarts gonna be canceled? she said one way or another. Singkat cerita, perkemahan akan mengadakan permainan rebut bendera antara SD Impress Shadyside melawan SDN 1 kota Sunnyvale. Para konselor dari dua kota yang berbeda ini pun terbagi menjadi dua kubu agar SD mereka bisa memenangkan permainan ini. But we cannot let that mess. In Sunnyvale versus Shadyside. We commence a cage! Yeah, Sunnyvale! So let's go out there like Hi! Because even if we lose... Di sisi lain, Ziggy sedang menyiapkan sesuatu untuk membalas kelakuan Sheila dan teman-temannya. Tak lama kemudian ia ditemui Cindy yang masih penasaran dengan perubahan sikap Mary. Lalu Ziggy meminta kakaknya untuk jangan terlalu memikirkan kejadian tadi. Toh kota mereka sudah dikutuk dan tempat lahirnya orang-orang aneh yang berjiwa psikopat. I don't know, maybe because Nurse Lane was the only person. Tak puas dengan jawaban adiknya, Cindy mengajak Tommy untuk mencari tahu apa yang menyebabkan Mary jadi berubah. Terlebih ia gak percaya dengan omongan orang-orang yang menyebut kota Shadyside sebagai kota yang dikutuk. Singkat waktu, Cindy dan Tommy nekat masuk ke ruang kerja Mary. Lalu ketika Cindy menemukan sebuah obat tak bermerek, ia merasa yakin bahwa obat inilah yang membuat Mary menjadi kena mentol. Tell us what they... Dari buku milik Mary, mereka membaca tentang sebuah ritual potong tangan yang dilakukan oleh si penyihir bernama Sarah Fear itu. Di mana ritual tersebut bisa memberikan keabadian, seperti halnya Saiton yang akan tetap hidup sampai hari kiamat. hello? Dikira jurig, ternyata mereka adalah Alice dan pacarnya yang sedang prepare untuk adu songkol lagi. Pasangan jadah ini pun kepo dengan buku Mary yang memiliki peta tahun 1666 ketika kota Shadyside dan Sunnyvale masih bersatu. Lalu mereka bisa melihat bahwa lokasi ritual Sarah Fear ternyata berada di dekat ruang pertemuan. Look, Sarah Fear.
That's my bag. Arnie, flashlight. Alice rupanya penasaran untuk mengecek lokasi ritual potong tangan yang masih berada di daerah perkemahan. Lalu ketika Cindy akan mengejar Alice, Tommy tiba-tiba mendengar sesuatu. Nick baru tahu Sheila sudah mencoret-coret kamar Ziggy dengan sebutan si penyihir. Terlihat Nick pun prihatin akan nasib Ziggy yang selalu dibully. Kemudian Nick berniat membantu Ziggy untuk memberi pelajaran kepada Sheila dan teman-temannya. Carry on. Science and nature. Alice! Dengan mengikuti petunjuk dari peta, Alice mencari lokasi ritual yang sebenarnya sudah dekat. Selama itu pun Cindy meminta Alice untuk segera mengembalikan buku Mary. Rupanya Alice baru saja terperosok ke salah satu lubang bekas galian Mary yang mencari kerangka tangan sang penyihir. Dari buku Mary pun mereka akhirnya tahu bahwa untuk menghilangkan kutukan anaknya, kerangka tangan dan tubuh si penyihir harus disatukan. I gotta piss. L484. Oh my god. Si Gondrong melihat sebuah bangunan yang menurutnya pasti rumah si penyihir. Lalu setelah mereka cek, Alice penasaran dengan ruang bawah tanah yang sepertinya seru untuk dijelajahi. We're high and hungry. Are you crazy? Alice! Sarah Fear isn't real. Hey, Sarah, Fear! Alice si budak baung menantang Sarah Fear untuk menampakkan diri. Lanjut ia pun masuk ke dalam terowongan yang entah tembus kemana. Some kind of like a cult. Mereka kini berada di ruang pemujaan seperti yang tertulis di buku Mary. Akan tetapi mereka belum menemukan batu setan tempat si penyihir memotong tangannya. Dirasa malah bikin bete, si Gondrong berniat untuk nyebat dulu di luar goa. Tapi tiba-tiba ia heran melihat Tommy yang berperilaku aneh. Di saat itu pula, Alice dan Cindy menemukan nama-nama psikopat seperti yang pernah dikatakan oleh Mary sebelum menyerang Tommy. Tommy? Cindy mulai percaya omongan Mary karena nama pacarnya benar-benar tertulis di tempat ini. Selama itu pun si Gondrong terus manggil-manggil Tommy yang sudah dipengaruhi oleh kutukan Sarah Fear. Thanks for sharing. Tommy? Tommy? Di tengah serangan Tommy yang sudah menjadi psikopat, Cindy dan Alice kabur dan semakin jauh ke dalam goa. Meskipun mereka selamat dari kebrutalan Tommy, Cindy kini bingung bagaimana cara untuk keluar dari dalam goa. Sementara Tommy yang semakin menggila akan menuju perkemahan dan mencari anak Shadyside untuk ia habisi. Kemudian kita beralih ke perkemahan ketika anak-anak Shadyside sedang menjadi sandera kelompok Sunnyvale. Lalu tiba-tiba Sheila mendapatkan undangan dari pacarnya yang mengajak ketemuan di ruang WC. Could have done it in your bunk, but I guess this. Rupanya semua ini adalah jebakan Ziggy dan Nick yang berhasil menjebak Sheila di dalam WC. Ziggy dan Nick terlihat puas setelah ngeprank Sheila menggunakan komplotan cucungu. Nah, dari saat inilah hubungan mereka yang berasal dari kota yang berbeda menjadi akrab. It's some go on forever. Cindy dan Alice sudah hampir putus asa memikirkan cara untuk bisa keluar dari dalam goa. Ditambah lagi ia kepikiran kepada Ziggy yang bisa saja menjadi sasaran kebrutalan pacarnya. Namun ketika Cindy menyangka pacarnya sedang mabuk obat, Alice marah karena jelas-jelas Tommy dalam pengaruh kekuatan sihir. Tapi tetap saja, Cindy gak percaya dan mengajak Alice untuk lanjut mencari jalan keluar. I don't. Sister, they're up there. Kembali ke perkemahan ketika si Gemoy menyandra para anak buah Sheila. Dan sebagai anak Shadyside, bocil ini pun menyangka akan memenangkan permainan ini. Shut the fuck up, nerd. Get you! No! Go! Man. Satu lagi warga Shadyside menjadi korban keganasan psikopat Tommy. Sementara Nick dan Ziggy tengah asik bobogohan di ruang penyimpanan hewan-hewan langka.
Kematian si gemoy dengan jasad yang mancawura membuat semua orang panik dan mencari tempat berlindung. Sementara Cindy yang masih mencari jalan keluar tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh dan seolah hidup. Cindy. Seonggok daging yang telah disentuh Alice adalah bagian dari kekuatan jahat si penyihir. Terlihat Alice pun panik setelah diperlihatkan para korban dari kutukan Sarafir. Nick dan sahabatnya panik karena masih banyak siswa yang belum kembali. Kemudian Nick menyuruh Ziggy untuk menunggu selama ia mencari para konselor termasuk Cindy. Lalu ketika Nick dan temannya pergi, Ziggy baru ingat bahwa Sheila masih terkurung di ruang WC. Fuck is Sheila? Nick, we forgot Sheila! Alice! Where the fuck is everyone? Ternyata si konselor hareudang ini baru saja beraduk songkol tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan tanpa ia sadari, identitasnya yang berasal dari kota Shadyside sudah kecium oleh psikopat Tommy. You know you Sunny Baylor? Okie dokie. Cindy mencoba menolong Alice yang mengalami patah tulang. Selama itu pun Alice menceritakan apa yang ia lihat, terutama Cindy yang menurutnya akan menjadi korban selanjutnya. Namun seperti biasa, Cindy tidak percaya meskipun ia sudah ditandai oleh kekuatan jahat. My dad can't come in because he just I was cursed. Cindy baru tahu tempat ini dipenuhi jenis lumut yang sama persis dengan lumut yang tumbuh di WC perkemahan. Hingga ia pun menduga bahwa tempat ini berada dekat dengan WC perkemahan. Everyone listen up! Get to the mess hall! Come on! Get back to the mess hall! He said the game was over. Salah satu anak Sunnyvale berniat untuk menemui Nick. Hingga ia pun akan meninggalkan anak-anak Shadyside di tempat penyekapan ini. Hey. Tommy. In here? Tanpa Cindy dan Alice sadari, mereka sebenarnya berada tepat di bawah WC perkemahan. Tapi tak lama kemudian mereka mendengar kegaduhan dari pertarungan antara Ziggy dan Sheila. Ziggy merasa puas setelah menggampar si pembuli sampai pingsan. Lalu tiba-tiba, ia dan si babang konselor mendengar teriakan yang sepertinya berasal dari bawah tempat pamodolan. Saat Ziggy akan menyelamatkan kakaknya, Nick masih sibuk mengevakuasi para siswa untuk segera berlindung. Tak lama kemudian ia melihat pemandangan mengerikan ketika segambreng siswa Shadyside sudah tewas dengan kondisi acak kadut. I cannot go. Did you do this? You get back to the mess hall. Just go! Go, Kirk! Dengan teknik betot ember, Ziggy dan Bang Konselor menggeret Alice ke permukaan. Tapi sayang, aroma para warga Shadyside ini sudah kecium psikopat Tommy. Tommy, what are you doing? Cindy dan Alice panik melihat si babang konselor yang tidak memiliki kepala lagi. Sementara Ziggy yang berhasil lolos mengajak Nick untuk segera bersembunyi. I think so. Yours? Dengan menggunakan bantuan ular, psikopat Tommy mencari Ziggy yang kini sudah terpojok. Terlihat mereka pun panik saat melihat ular beracun meleor ke arah mereka. We have to find another way out. We're at the outhouse. Dari buku Mary, mereka tahu bahwa si penyihir pernah muncul di sebuah lokasi yang sekarang sudah menjadi ruang makan. Dan itu berarti ada terowongan lain yang bisa mereka gunakan untuk bisa ke permukaan. Kemudian Alice menyuruh Cindy untuk pergi sendirian karena ia sudah gak mampu untuk berjalan. Go!
Ziggy akhirnya ketinggalan bis yang membawa para siswa keluar dari dalam hutan. Lanjut ia pun kabur saat melihat kedatangan psikopat Tommy. Alice heran saat hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Lalu dari buku milik Mary, sebagian orang memang akan mengeluarkan darah saat berada dekat dengan kerangka sang penyihir. Alice pun merasa bahwa ia berada dekat dengan batu setan, tempat si penyihir memotong tangannya. Akhirnya Cindy menemukan ruang makan tempat si penyihir keluar di masa lalu. Lalu tak lama kemudian, pelarian Ziggy membawanya ke ruang makan juga. Lanjut ia pun mengalihkan perhatian Tommy dengan menyetel musik sekencang-kencangnya. Berkat perlawanan Ziggy inilah psikopat Tommy secara resmi mendapatkan titel sebagai psikopat karung bulog. Lalu Ziggy berusaha melarikan diri dari kejaran sang psikopat yang selalu menenteng kampak. Just swear. Not now, Tommy. Which isn't real. Like what? Well, It's over. Setelah menghabisi pacarnya sendiri, Ziggy merasa lega karena berhasil menyelamatkan adiknya. Bahkan mereka akan membuka lembaran baru setelah sekian lama perang batin. I won't let anything pull us apart. Dikira cucurut, ternyata Alice bela-belain ngesot melewati terowongan yang digunakan oleh Cindy. Alice pun terlihat bersemangat karena telah menemukan tulang tangan si penyihir yang sudah terkubur lumut. Mereka pun katanya tinggal menyatukan tulang ini dengan kerangka tubuh si penyihir agar kutukan di kota Shadyside benar-benar hilang. Di mana lokasi kerangka tersebut berada di dekat sebuah pohon tempat Sarah Fier tewas digantung. Curse, no more. Aduh, darah yang menetes ke tulang membuat Ziggy kini menjadi incaran para psikopat. Lalu ketika Alice mengajak untuk menuju sebuah pohon besar, para psikopat legend kota Shadyside muncul untuk memburu Ziggy. Just fine. Alice maksa ingin ikut pergi ke pohon besar meskipun Cindy melarang gara-gara ceker Alice yang goplak sebelah. Karena sebagai warga Shadyside ia ingin mengakhiri kutukan yang telah membuat si gondrong tewas. I've waited for Shadyside. For Shadyside. Setelah mengalahkan sang psikopat, Alice yang ditampar kampak akhirnya meninggoy. Tak lama kemudian Ziggy mendengar nyanyian sendu yang berasal dari kedatangan sang Ruby Land. Setibanya di pohon besar, mereka langsung menggali untuk menemukan kerangka si penyihir. Tapi bukannya ketemu, mereka malah menemukan sebuah tulisan yang memiliki arti sang penyihir akan hidup selamanya. Cindy. I don't know. You want this? Karena para psikopat tetap memburu Ziggy, Cindy menyuruh adiknya untuk segera kabur, biarlah dirinya saja yang menghadapi para psikopat. Ketika Cindy sudah tewas, para psikopat pun pergi karena jantung Ziggy tak berdetak lagi. Tak lama kemudian Nick pun datang dan berusaha mengembalikan detak jantung Ziggy.
Singkat cerita, Ziggy yang gak jadi pindah alam akhirnya berhasil dievakuasi. Kejadian yang sulit dijelaskan ini pun akhirnya ditutupi oleh Nick yang menyebut bahwa semua ini adalah kelakuan Tommy yang dipengaruhi oleh narkoboy. That Nick had a destiny in this town. I couldn't. So I thought there was too. I told everyone the story. Kembali ke masa sekarang saat Christine atau Ziggy dewasa mengusir Dina karena ia khawatir kedatangan kakak beradik ini hanya akan membuatnya berhadapan lagi dengan para psikopat. Lalu Dina menyebutkan bahwa ia telah menemukan kerangka sarafir yang dulu gagal ditemukan oleh Christine. Ia pun mengajaknya untuk menyatukan tulang taring si penyihir untuk menghilangkan kekuatan jahat sarafir selama ini. What happened to Camp Nightwing? Please, Singkat cerita, Dina dan Josh menggali tulang tangan si penyihir di lokasi yang kini sudah menjadi sebuah mall. Lalu setelah tulang didapat, Christine menghubungi Nick untuk pergi ke lokasi kerangka si penyihir. Yeah, I'll take care of it. Lock the doors. No, I'm coming with you. Darah dari hidung Dina langsung meluncur saat ia sudah berada di dekat lokasi kerangka. Lalu tanpa berlama-lama Dina melakukan misi penggabungan tulang yang katanya akan mematahkan semua kutukan di kota Shadyside. Seperti di sequel yang pertama, kekuatan jahat sosok Sarafir masih menjadi kutukan bagi warga kota Shadyside. Karena dengan ritual potong tangan yang dilakukannya di masa lalu, kutukan Sarafir terus menghantui warga Shadyside selama ratusan tahun. Selama itu pun kutukan tersebut secara acak memilih satu warga Shadyside untuk menjadi psikopat yang bertugas untuk menghabisi warga Shadyside juga. Sementara jika ada orang yang menyentuh kerangka si penyihir dengan darah, kutukan si Sarafir akan mendatangkan para psikopat dari masa lalu. Begitupun dengan darah Dina yang menempel pada tulang. Ia langsung diperlihatkan pada suasana di tahun 1666, di mana pada masa ini hiduplah seorang wanita yang bernama Sarafir. Tapi apakah perjuangan Dina tadi berhasil mengakhiri kutukan di kota Shadyside atau malah memperparah? Komen ya, karena di sequel terakhir nanti kita akan melihat semua jawaban, terutama alasan Sarafir yang segitu bencinya kepada warga Shadyside. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.